Yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yai, di sini saya mau bertanya. Saya pernah membaca suatu buku bahwa kita harus mengamalkan suatu hadis itu harus istilahnya mengetahui perawi-perawinya sampai kedudukan hadis itu sahih. Nah, di situ ada suatu keputusan bahwa kalau perawi-perawinya itu meragukan atau istilahnya dhaif, itu tidak bernilai ibadah. Nah, bagaimana kita mencari kebenaran perawi-perawi itu, bahwa kita itu harus benar-benar hadis ini istilahnya benar-benar sahih. Kalau tidak sahih, ibaratnya itu ibadahnya itu tidak bernilai ibadah. Nah, yang saya tanyakan itu saja Pak Yai. Makatan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis dhaif. Urusan hadis dhaif atau tidak ini bukan urusan seperti kita. Itu urusannya para mujtahid, para ulama besar. Kita ini kalau menerima ya sudah kita amalkan. Dan hadis dhaif itu para ulama salaf mengamalkan. Hadis dhaif. Yang ketat itu sebenarnya mazhab Syafi'i. Syafi'i di dalam hukum fikih gak mau hadis dhaif. Kalau jumhur hukum fikih menerima hadis dhaif. Mazhab Hanafi menerima, Hambali menerima, semuanya menerima. Syafi'i memang yang gak ketat. Dan hadis dhaif ini diamalkan. Apalagi di dalam Fadhailul A'mal. Ada seorang ulama besar ahli hadis, namanya Imam Ibnul Hajj Al-Abdari. Suatu ketika pada hari Rabu akhir bulan, Rabu keempat ya, memotong kuku. Habis itu dia kena penyakit belang. Apa penyakit belang itu? Yang putih kayak kaca itu ya. Apa bahasanya? Sama. Bukan kusta, bukan juzam itu. Kayak kaca putih, kayak seperti gak ada darahnya. Akhirnya dia gundah gulana, susah. Apa kok kena penyakit ini? Lalu beliau tertidur bermimpi berjumpa Rasulullah. Dan dia mengadu Rasulullah, tolong Rasulullah, saya ini kena penyakit belang. Ya salah kamu potong kuku hari Rabu. Ya gimana Rasulullah, hadisnya dhaif. Ya walaupun dhaif itu kan dari saya. Ya cuma karena kamu ulama menyebarkan hadis, saya tolong. Oleh Rasulullah diusap, bangun, sembuh. Ini kalau ulama. Kalau kita nanti tidur kira-kira mimpi apa? Jadi mengapa hadis dhaif itu diamalkan? Kata para ulama, di dalam hadis dhaif itu masih ada raunaqun nubuwah, ada aura kenabian, makanya diamalkan. Asalkan tidak dhaif jiddan dan bukan maudhu. Jadi hadis dhaif ini tetap diamalkan. Ya ada kelompok-kelompok baru ini, kelompok salafi yang modern yang nggak mau hadis dhaif. Sebenarnya kalau salafi wahabi yang dulu menerima hadis dhaif. Hatta di kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah, hadis dhaifnya banyak. Yang sekarang ini kelompoknya Syekh Al-Albani dari Yordania, yang nggak mau hadis dhaif dan diikuti oleh ustadz-ustadz salafi Indonesia. Kalau salafi yang lain menerima juga. Hatta di kitab-kitabnya Syekh Utsaimin punya kitab namanya Asy-Syarhul Mumti fi Syarhil Muqni, 11 jilid fikih Hambali. Hadis dhaifnya banyak. Kita ini pokoknya ada amalan dari ulama, kita amalkan dah. Masalah dhaif bukan urusan kita. Kita ini walaupun dibilang dhaif, hadis dhaif dibilang sahih juga gak tahu kok. Yang sahih dibilang dhaif kita juga gak tahu aslinya. Kadang kita juga gak pernah tahu Sahih Bukhari. Saya ini pernah ngisi daurah tentang Syiah di Malaysia 3 tahun lalu. Ada orang Syiah hadir. Jam 11 malam saya masuk hotel. Orang Syiah ini minta menjumpai saya. Saya sudah mulai pagi daurah.
Saya sambil tiduran, sama ada apa? Pak Kiai, saya mau tanya katanya. Mau diskusi. Boleh, tapi saya sambil tiduran ya. Saya dari pagi soalnya agak duduk. Berdiri dan duduk terus. Ya Pak Kiai. Tanya apa? Pak Kiai, Ahlus Sunnah itu salah katanya. Loh, apanya yang salah? Apa sholatnya, apa puasanya, apanya? Kok langsung salah begitu? Kok langsung semuanya agak diterima? Kamu ini kan semua gugatan ditolak sama kamu kan? Nggak ada yang diterima sama sekali. Yang diajukan Ahlus Sunnah salah semua menurut kamu. Ini gimana? Masa gak ada yang benar sama sekali? Ya ajarannya, ya ajaran yang mana? Dasar kamu menyalahkan secara umum ini apa? Hadis Bukhari katanya. Loh, saya tanya, kamu bicara Bukhari? Iya. Kamu pernah mengaji Sahih Bukhari hadis per hadis? Nggak pernah katanya. Atau kamu pernah baca sendiri? Nggak pernah Pak Yai. Atau kamu pernah pegang aja? Nggak baca, cuma pegang luar-luarnya, nggak pernah. Atau kamu nggak pegang tapi pernah lihat? Nggak pernah katanya. Atau terakhir kamu pernah bermimpi covernya Sahih Bukhari? Nggak pernah. Kamu ini mimpi aja nggak pernah. Saya ini sudah ngaji hadis per hadis. Masa saya mau melayani kamu? Yang bener lah kalau ngomong. Nggak pernah pegang bilang Sahih Bukhari. Mereka ini ya kadang-kadang kita nggak pernah pegang ya. Ngakal-ngakali mereka. Kita ini hati-hati lah. Masalah hadis dhaif ya tetap diamalkan karena para ulama mengamalkan. Ada doa untuk qadha'il hajah, cara sholat. Semua ulama sepakat hadisnya dhaif. Para ulama sepakat. Cuma semua para perawi bilang hadis ini dhaif. Tapi saya amalkan kok langsung hajat langsung tercapai. Perawi gurunya juga begitu, ini dhaif. Tapi saya ngamalkan kok langsung cespleng. Semuanya bilang begitu. Saya mengamalkan langsung. Padahal dhaif. Jadi kitab-kitab itu ada. Jadi hadis dhaif itu tetap kita amalkan.